Bulan Ramadan menjadi momentum yang sangat dinanti oleh umat Islam sedunia. Bahkan 2 bulan sebelum kedatangannya, ada doa khusus yang selalu disenandungkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balaina Ramadana, ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan Syaban, serta sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Pada bulan agung tersebut terdapat banyak kemuliaan dan keistimewaan, di antaranya adalah dilipat gandakan amal ibadah, dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan sebagainya. Momentum luar biasa ini tentu saja menjadi peluang besar bagi umat Islam untuk memaksimalkan ketaatan kepadanya. Dalam ibadah puasa di bulan Ramadan, ada sebuah nilai tersirat yang perlu dipahami umat Islam, yakni puasa sebagai bentuk kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya. Mengenai hal ini, Rasulullah Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, sesungguhnya ibadah puasa merupakan amanah, ajang kejujuran, maka bagi kalian semua jagalah amanah tersebut. Hadis riwayat Imam Ja'far Haraiti. Puasa juga menjadi ibadah paling intim antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam pelaksanaannya, seseorang harus bangun di pagi buta tepat sebelum terbit fajar dan menahan diri dari makan minum hingga matahari terbenam. Jika mau, seseorang bisa saja sembunyi di tempat tertutup untuk membatalkan puasanya, kemudian berpura-pura puasa lagi, lantas tidak ada satu orang pun yang mengetahui status puasanya kecuali Allah. Berbeda dengan ibadah lain, puasa satu-satunya ibadah yang langsung dinilai oleh Allah. Yang artinya, Said bin Al-Musayyib memberitahuku bahwa dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, setiap amalan keturunan Nabi Adam adalah untuk dirinya sendiri kecuali puasa, sebab puasa adalah milikku dan hanya aku yang membalasnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Menurut Qadhi Iyad, seorang hakim mazhab Maliki berkebangsaan Spanyol, dalam kitab syarah hadisnya, Ikmalul Muallim bi Fawaid Muslim, menjelaskan bahwa hadits di atas memiliki kecenderungan pada kejujuran seorang hamba dalam berpuasa. Khusus pada kalimat li, menunjukkan bahwa puasa merupakan sebagian dari amal saleh yang murni ditunjukkan pada Allah. Sebab ibadah puasa tidak akan bisa dilakukan dalam kondisi riya, seperti halnya ibadah lainnya lantaran pelakunya dalam keadaan menahan. Kondisi seseorang yang menahan, baik munafik maupun kenyang hampir tak ada bedanya. Hanya niat dan ketulusan yang dapat mempengaruhi ibadah puasa. Salat, haji, zakat merupakan peribadatan yang tampak dan memungkinkan untuk pamer, namun tidak dengan puasa. Abul Fadl Iyad, Ikmalul Muallim bi Fawaidi Muslim, Kairo, Darul Wafa, 1998, Juz 4, halaman 110. Penerapan kejujuran seorang hamba kepada Tuhannya saat berpuasa berdasar pada definisi puasa itu sendiri, yakni menahan al-imsak. Sayangnya, banyak sekali orang-orang yang berpuasa menjadi sia-sia dan hanya menyisakan haus dan lapar karena tidak melaksanakan puasa yang sesungguhnya. Maksud puasa sebenarnya adalah menjaga keseluruhan anggota tubuh dari segala hal-hal yang dimakruhkan Allah, apalagi hal yang haram. Sang Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah memaparkan gambaran bagaimana puasa yang sesungguhnya. Artinya, jangan dikira puasa sebatas meninggalkan makan, minum, menganggur saja.
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, banyak sekali orang yang berpuasa hanya menyisakan lapar dan kehausan. Hadis riwayat Imam Nasai dan Ibnu Majah. Akan tetapi puasa menjadi sempurna tatkala menjaga seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dimakruhkan Allah SWT. Abu Hamid Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, Kairo, Maktabah Matbuli, 1993, halaman 50. Imam Al-Ghazali menyematkan hadits dalam penjelasannya sebagai peringatan terhadap umat Islam yang berpuasa, bahwasanya senantiasa untuk menjaga segala anggota tubuh dari perkara-perkara yang dimakruhkan Allah. Sebab konsekuensi bagi orang berpuasa yang tidak menjaga anggota tubuhnya, puasanya menjadi sia-sia, hanya menyisakan lapar dan haus. Alhasil, untuk menghindari kesia-siaan berpuasa maka perlu ditanamkan kejujuran. Untuk mendapatkan puasa yang sempurna, seorang hamba harus melalui kejujuran terhadap Tuhannya dalam berpuasa. Ibadah yang satu-satunya hanya Allah yang memiliki wewenang membalas. Mengingat hal tersebut, mari kita berpuasa dengan jujur. Ramadan adalah bulan kawah candra di muka, yaitu bulan penempaan, pelatihan dan pembentukan spiritualitas. Selama 1 bulan penuh, orang-orang yang berpuasa ditempa, dilatih dan dibentuk spiritualisnya agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa sendiri dimaknai sebagai orang senantiasa mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala hal yang dilarangnya. Sebuah definisi yang sederhana tetapi memiliki makna substantif yang dalam. Definisi takwa ini mencakup secara keseluruhan dari puncak spiritualitas manusia. Puncak spiritualitas itu adalah jika manusia secara sadar dan ikhlas melaksanakan semua ketentuan Allah dari hal-hal yang diperintahkan dan menjauhi semua hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sifat dan sikap yang ditempa dan dilatihkan oleh Allah dalam bulan Ramadan adalah sifat jujur. Jujur terhadap diri sendiri, orang lain, dan jujur kepada Sang Maha Benar atau Sang Maha Jujur. Sifat jujur adalah puncak dan induk dari akhlak seseorang. Ketika seseorang memiliki sifat jujur maka akan mengalir dan lahirlah dari dirinya sikap kesederhanaan, ketawaduan dan kebaikan-kebaikan. Dengan sendirinya kejujuran itu akan menghindarkan seseorang dari sikap munafik, kepura-puraan, hipokrit, sikap dusta atau pembohong, dan sikap takabur. Rasulullah SAW menyebut orang-orang yang jujur dengan sebutan sidik atau orang yang benar. Dan sikap sidik jika dimiliki seseorang akan membawanya kepada kebaikan dan dicatat di sisi Allah sebagai sidikun. Sebaliknya orang-orang pendusta atau orang yang tidak jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Semoga kita dijauhkan dari sifat dusta dan dijadikan sebagai orang yang jujur. Wallahu a'lam bishawab.